Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadzah Tutik Sujiati di PKBM Al-Um Rumah Tahfiz Barabai. Baiklah, di sini Ustadzah akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin. Sebelumnya kita membaca doa minta ditambahkan ilmu Rabbi zidni ilma. Baiklah, anak-anak Ustadzah, kita masuk modul yang kedua. Modul yang pertama sudah selesai. Jadi modul yang kedua yaitu makhluk dan benda di sekitar kita. Nah, ini modul 2. Nah, di sini ada beberapa unit atau bab yang akan kita pelajari. Mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup itu adalah semua yang bergerak, itu dinamakan makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup itu dikategorikan benda mati. Seperti ini, burung ini termasuk makhluk hidup karena dia bergerak. Nah, di sini di antara contoh berikut, manakah yang termasuk makhluk hidup? Kira-kira bisa menebak ya? Jawabannya adalah apa batu, burung elang, air, atau kelereng? Ya, burung elang, benar. Di antara contoh berikut, manakah yang termasuk benda tak hidup? Apa kucing, pintu kayu, ayam, ulat? Mana? Contoh makhluk tak hidup atau benda tak hidup adalah pintu kayu. Nah, kira-kira bisa membedakan ya anak-anak Ustadzah? Oke, nah kamu pasti tahu apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Ini bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Oh, di sini ada hewan dan manusia dapat bergerak karena sistem gerak dalam tubuh. Ada tulang, ada sendi, ada otot. Oke, itu yang namanya dengan bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen atau O2. Nah, kemudian dia mengeluarkan yang namanya karbon dioksida atau CO2. Oksigen ini digunakan untuk mengoksidasi makanan, menghasilkan tenaga atau energi. Proses oksidasi makanan ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nih, manusia dan beberapa hewan di darat seperti kucing, ayam, dan lain-lain bernafas menggunakan paru-paru. Untuk ikan menggunakan insang. Untuk tumbuhan menggunakan stomata pada daun, kemudian lentisel pada batang, bulut akar pada akar. Yang ketiga adalah cirinya memerlukan makanan. Agar dia bertahan hidup, maka dia perlu makan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Pertambahan tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan merupakan proses tumbuh. Proses menuju kedewasaan pada manusia merupakan proses berkembang. Jadi kalau manusia berkembang ya, dari bayi, tadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai orang tua, sampai nenek-nenek, itu berkembang. Kalau pada tumbuhan, itu tumbuh namanya. Yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Bila disentuh, dia peka, artinya dia merasa. Pada manusia, ketika mencium bau yang menyengat, akan segera menutup hidung. Kalau baunya misalnya bakar atau sate, pasti dicium atau menarik nafas dengan dalam. Tapi kalau mencium seperti bau sampah, dia langsung cepat-cepat menutup hidung. Itu artinya peka terhadap rangsang. Yang keenam adalah berkembang biak. Cara berkembang biak itu ada dua macam. Kalau pada manusia, seorang anak dilahirkan dari ayah dan ibunya. Pada hewan, dari kedua induknya. Ingat ya, kalau manusia ada ayah dan ibu. Kalau hewan ada induk. Bukan ayah dan ibunya, tapi induknya.
Nah, cara berkembang biak ada dua macam, yaitu cara kawin atau generatif, yaitu berkembang biakan melalui pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian yang kedua itu secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan menggunakan bagian tubuh, misalnya menggunakan daun pada tanaman cocor bebek, menggunakan stek pada batang, misalnya singkong, kemudian tanaman cincau, dan lain sebagainya. Nah, kalau pepaya ini bisa menggunakan bijinya. Kalau pada ini pada melati, ini bisa dengan cara memotong kemudian ditanam langsung. Ini dengan bijinya. Kalau ayam ini dengan perkawinan. Kalau ini dengan pisang dengan tunasnya. Jadi berbeda-beda ya perkembangannya. Nah, kemudian tadi kan ada F, yang ke-6. Yang ke-7 adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi misalnya ini adalah tanaman jati. Kalau musim panas atau musim kemarau, dia menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk apa? Iya, untuk mengurangi penguapan. Kaktus itu bisa tumbuh di tempat yang panas, makanya kaktus itu daunnya sedikit, hanya punya duri, karena untuk mengurangi penguapan. Nah, ini penugasan 1. Tiuplah napasmu dari mulut ke arah cermin. Kira-kira apa yang terjadi pada cermin? Pasti akan berubah jadi buram. Embun yang menempel pada kaca atau spion itulah merupakan uap air hasil proses pernafasan. Nih tugas 2-nya nanti bisa dibaca. Medianya adalah tumbuhan putri malu. Banyak kan di sekitar kita putri malu. Nah, setelah kamu sentuh daunnya, apa yang terjadi? Iya, dia akan menguncupkan atau akan terlipat daunnya, daun putri malu itu karena disentuh. Nah, itu merupakan proses tanggapan terhadap perangsang sentuh. Jadi pasti menutup ya kalau disentuh daun putri malu itu bukan karena dia malu, tapi dia mengalami proses tanggapan terhadap rangsang sentuh. Kemudian ini ada kacang hijau, kalau ditaruh di kapas yang berisi air, nanti silakan dipraktekkan ya di rumah. Biji kacang hijau, kemudian kapas itu dibasahi dengan air. Nah, di sini kemudian ada piring kecil, ada tempat air, surpa air. Nah, pilih kacang hijau yang bagus, sediakan kapas, basahi kapas, taruh kacang hijau di atasnya. Nanti lama-kelamaan, kalau kacang hijaunya bagus, dia akan tumbuh benar. Dia akan punya akar dulu baru tumbuh. Nah, di sini ada latihan juga nomor 1 sampai 5 nanti bisa dibaca. Ya, ini nomor 1, 2, 3, 4. Oh, 5-nya ya terdobel ya. Seharusnya yang satunya nomor 2 yang di atas. Nah, kira-kira jelas ya penjelasan Ustazah? Ya, unit 3. Mari kita mengenal klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama di sini adalah dikelompokkan nih. Makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasi, yaitu kelompok Monera, Protista, fungi itu jamur, plantae, dan animalia. Yang pertama adalah Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri bersifat mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Mikroskopis itu sangat kecil. Jadi harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat. Bersel tunggal, disebut juga uniseluler. Tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Mampu berkembang biak dengan membelah diri. Dilihat ya cirinya. Cirinya adalah yang pertama mikroskopis atau bendanya sangat kecil. Yang kedua, bersel tunggal atau uniseluler. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, itu ciri-ciri kingdom Monera. Contoh kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru. Nih, contohnya bakteri
Mycobacterium atau tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang menyebabkan kita batuk-batuk atau sakit di paru-paru. Nah, ini bakterinya sangat kecil, ini menempel di paru-paru. Masya Allah ya. Binatangnya ini bisa membelah diri jadi 10 ke 10-nya hidup. Makanya cepat sekali menyebar. Makanya kalau batuk kita harus ditutup. Nah, bakteri dalam kehidupan manusia ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit. Dan ada juga yang menguntungkan. Nah, atau bakteri penyakit di sini menyebabkan penyakit atau jadi ada yang menyebabkan penyakit, ada yang tidak. Yang menyebabkan namanya bakteri patogen. Kalau yang tidak menyebabkan penyakit namanya bakteri apatogen. Contoh bakteri patogen adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini penyakit TBC atau batuk-batuk, itu menempelnya di paru-paru. Itu membahayakan. Kemudian contoh bakteri apatogen. Contohnya yaitu sini Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Nah, kalau yang ini Escherichia coli ini ada di usus, biasanya ada di usus. Jadi kita tuh semuanya di ususnya ada bakteri, cuma bakterinya menguntungkan karena membantu proses pembusukan. Kalau yang ini berbahaya ya karena menyebabkan batuk. Yang kedua adalah kelompok protista. Kingdom protista memiliki ciri-ciri 1. Bersel tunggal atau uniseluler. 2. Memiliki membran inti atau eukariotik. Kurang lebih ya sama. Yang ketiga, mampu berkembang biak. Jadi ada 3 ciri. Kelompok protista ada yang bersifat mikroskopis, harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Ada yang makroskopis. Mikroskopis tadi, mikroskopis itu adalah ukurannya kecil. Makroskopis ukurannya besar. Nah, beberapa contoh protista mikroskopis. Mikroskopis adalah amoeba, yang kita kenal dengan amoeba. Kemudian ada paramecium, nih namanya paramecium di gambar nih ya. Nih, bentuknya seperti sendal. Nah, tapi itu sebenarnya kecil, cuma karena dilihat dari pakai mikroskop jadinya besar. Beberapa contoh protista makroskopis adalah Euchema spinosum atau alga merah. Alga bisa dilihat ya, biasanya di air. Nah, kelompok protista ada yang menyerupai hewan seperti protozoa. Contoh kelompok ini yaitu paramecium entamoeba. Nah, itu ada di usus besar. Kemudian yang ketiga adalah fungi. Nah, fungi itu adalah jamur. Kelompok jamur. Kelompok jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil. Klorofil itu artinya zat hijau daun. Ini berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Tuh cirinya ya. Jamur ada yang bersifat saprofit, hidup dan makan dari organik yang sudah mati atau sudah busuk. Ada yang bersifat parasit, hidup dan mengisap makanan dari organisme yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambung membentuk miselium. Jamur berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Ini namanya jamur merang. Yang ini jamur kuping. Jamur kuping itu dijual di pasaran ya. Ini biasanya dikeringkan, dijemur, kemudian kita masak sup dan lain sebagainya. Ini aman. Kemudian ini jamur tiram yang sering ada di pasar, warnanya putih, biasanya untuk sup juga. Contoh jamur, ada jamur kayu, jamur merang, jamur tiram, ragi tempe, dan jamur roti. Kalau jamur roti nggak bisa dimakan, tapi kalau jamur yang ada di sini ini bisa dimakan. Yang keempat adalah plantae. Kingdom plantae adalah kelompok tumbuhan. Dibagi lagi ke dalam beberapa divisio, yaitu ada lumut, paku-pakuan, serta tumbuhan berbiji. Nah, Ustazah cukupkan dulu ya sampai di halaman 13.
Yang ketiga fungi. Untuk yang plantae kita sambung lagi minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan ya karena kalian beberapa hari ini karantina di rumah, jadi jangan keluar rumah. Kalau tidak, keperluannya sangat mendesak. Insya Allah tanggal 23 kalian akan pulang ke pondok dan tanggal 24-nya mungkin nanti akan pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap konsumsi vitamin C, dan gunakan masker apabila keluar rumah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.